Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Aryu Semar selaku dosen pembimbing mata kuliah Indonesia dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada saat ini, saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan pidato ini. Dan kita masih diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala bencana. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk menyampaikan gagasan saya terkait menjadi generasi muda yang disiplin, cerdas, dan inovatif. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan generasi muda yang disiplin, cerdas, dan inovatif? Mungkin pada umumnya kalian akan menjawab generasi muda yang disiplin, cerdas, dan inovatif adalah generasi yang memiliki ide-ide yang cemerlang dan kreatif, lalu mengembangkan ide-ide tersebut dengan teratur dan disiplin. Pendapat tersebut memanglah benar. Namun, generasi muda yang disiplin, cerdas, dan inovatif yang sebenarnya ditunjukkan kepada generasi milenial, di mana mereka dituntut untuk bersikap disiplin dalam melakukan sesuatu, cerdas dan fleksibel dalam berpikir serta mengambil tindakan, dan banyak menciptakan hal-hal baru. Di era globalisasi ini, kita harus diberdayakan setiap saat, berkelanjutan, dan tersistem, karena menjadi bangsa yang berharkat memerlukan unggulan kompetitif dalam berbagai bidang. Tanpa adanya inovasi yang signifikan, kita hanya akan menghasilkan generasi yang tidak mandiri dan selalu bergantung pada pihak lain. Pada saat masa pandemi, tidak banyak yang dapat kita lakukan. Bahkan bersekolah pun kita harus bertatap muka secara virtual. Namun, melalui masa pandemi ini membuat kita untuk berpikir lebih cerdas, kreatif, dan fleksibel. Mengapa demikian? Sebelum COVID-19 melanda dunia, aktivitas yang harusnya dikerjakan di luar rumah terpaksa dilakukan di rumah. Hal ini membuat generasi milenial yang sangat dekat dengan teknologi dan tidak bisa lepas dari teknologi dan internet harus berpikir lebih cerdas lagi. Bagaimana caranya agar aktivitas yang menyenangkan dapat dilakukan meski hanya di rumah saja? Hasil pemikiran ini dapat menjadi hal yang inovatif, kreatif, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi yang ada melalui media seperti komputer, laptop, maupun handphone. Selain menjadi cerdas dan inovatif, kita juga harus bersikap disiplin, terutama disiplin dalam menggunakan waktu. Dengan disiplin dalam menggunakan waktu, ide-ide cerdas dan kreatif akan muncul di kepala kita bukan semata-mata hanya pemikiran saja, namun dapat kita wujudkan di waktu-waktu yang tersedia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam bersaingan dengan anak-anak muda dari negara lain. Menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda. Itu adalah syarat utama bagi generasi milenial untuk dapat bersaing dan menghadapi berbagai tantangan di dunia yang semakin dinamis ini. Untuk menjadi anak muda zaman now yang kreatif, aktif, dan inovatif, kita perlu membiasakan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau pola hidup dalam kehidupan kita seperti: yang pertama, perbanyak membaca buku secara rutin, apalagi minat baca dari anak muda Indonesia sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Most Literate Nation in the World 2016, dari total 61 negara minat baca di Indonesia berada di peringkat 60 dan menjadi keprihatinan bersama. Yang kedua, menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan internet bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi anak muda. Ketiga, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Di dunia yang semakin dinamis dan modern seperti saat ini,
Kita sebagai anak muda perlu membiasakan diri untuk terbuka dengan berbagai pengalaman baru. Keempat, membangun ide dan visi ke depan. Hal berikutnya yang dapat dilakukan oleh anak muda adalah mencoba mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di benaknya. Kita bisa memulai dengan ide-ide yang sederhana terlebih dahulu. Kelima dan yang terakhir, rajin berolahraga dan membiasakan diri untuk bangun pagi. Kelihatannya memang sepele, namun dua aktivitas tersebut memiliki dampak yang sangat positif untuk membantu kita menjadi anak muda yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini. Semoga pidato ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata maupun kalimat serta kekilafan. Tuhan memberkati kita semua.